Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman solih, berjumpa lagi dengan Pak Imam dalam mata pelajaran Akidah Akhlak tentang kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah. Teman-teman solih, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman solih, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki pelajaran kedua untuk mata pelajaran Akidah Akhlak, yaitu tentang kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah. Teman-teman solih, silakan dibuka buku paketnya halaman 10 ya. Di sana ada mutiara hikmah. Ya, mari kita baca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ya. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pekerjaan yang mempunyai kebaikan yang tidak dimulai padanya dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, teman-teman solih, sebagai seorang muslim, kita dimanapun dan kapanpun harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang telah menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini ya. Semua ibadah yang kita kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu tidak hanya sholat dan mengaji. Semua pekerjaan yang baik bernilai ibadah. Pekerjaan tersebut haruslah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada gambar ya, anak yang sedang mau makan ya, dia baca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap basmalah sebelum memulai pekerjaan, kita menjadi selalu ingat akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hendak mau sekolah, mau makan, mau minum, berpakaian, dan belajar, haruslah membaca basmalah terlebih dahulu. Begitu juga setelah mengerjakan pekerjaan yang baik ya, kita juga harus mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, teman-teman solih, kita buka buku paketnya ke halaman berikutnya, halaman 12 ya. Pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik untuk diucapkan. Kalimat thayyibah diucapkan pada waktu dan kondisi tertentu. Contohnya kalimat thayyibah itu basmalah dan hamdalah. Banyak yang lainnya, tapi yang kita pelajari dua dulu, yaitu basmalah dan hamdalah. Ya, kalimat thayyibah basmalah dan hamdalah. Kalimat thayyibah basmalah bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalimat basmalah itu terdapat pada ayat pertama surat Al-Fatihah, teman-teman solih ya. Dan yang kedua, lafal kalimat thayyibah hamdalah. Kalimat thayyibah hamdalah sering disebut dengan kalimat tahmid ya, yang berbunyi alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kalimat hamdalah terdapat pada surat Al-Fatihah di ayat keduanya ya. Sekarang penggunaan kalimat thayyibah basmalah dan hamdalah. Penggunaan kalimat thayyibah basmalah ya diucapkan sebelum kita mulai melakukan pekerjaan yang baik, seperti membaca Al-Quran, makan, tidur, belajar, berangkat ke sekolah, mandi, berpakaian, dan lain sebagainya. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik.
Dengan mengucap kalimat basmalah, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang kita sembah, ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur alam dan isinya. Hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan. Dengan mengucap kalimat basmalah, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan, ya, dalam melakukan pekerjaan yang baik tadi, agar diberikan kelancaran dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain itu juga agar dicatat sebagai amal ibadah, ya. Ini ada gambar seorang anak yang sedang belajar. Ya, belajar itu termasuk kegiatan yang baik, maka harus diawali dengan membaca basmalah. Ya teman-teman solih, kita buka lagi halaman 14. Penggunaan kalimat thayyibah hamdalah. Dengan mengucap kalimat thayyibah hamdalah menunjukkan bahwa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Kalimat hamdalah diucapkan ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita diberi rezeki, ya, diberi kesehatan, ya, diberi kepandaian, diberi umur yang panjang. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita syukuri, teman-teman solih. Kita mengucapkan hamdalah. Yang kedua, setelah selesai melakukan perbuatan baik, seperti misalnya kita selesai belajar, selesai makan, bangun tidur, ya, selesai belajar dan lain sebagainya yang baik-baik, kita akhiri dengan hamdalah. Terus yang ketiga, saat bersin, ya, bersin kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terus misalnya kita terhindar dari musibah atau bahaya, kita juga ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sholat fardu kita ucapkan juga hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman solih, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini, ya. Sekarang kalian kerjakan kegiatan siswa 1 dan siswa 2, ya, kegiatan siswa 2 dan juga skala sikap, ya, dari halaman 14 sampai halaman 15. Kalau sudah selesai, difoto dan dikirim melalui GCR. Terima kasih teman-teman solih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.